bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dimampukan sampai pada detik ini kita berada di malam yang ke-20 dari perjalanan kita di bulan suci Ramadan. Tidak terasa sudah berada di hari yang kedua, dan yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah sudah semaksimal apa kita kemudian mengisi hari-hari kita, malam-malam kita di bulan suci Ramadan ini. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis disampaikan bahwa orang yang maksimal ibadahnya, mendirikan malam-malamnya di bulan suci Ramadan dengan sebuah mujahadah yang begitu luar biasa, harapannya yang sangat luar biasa untuk kemudian Allah menerima semua amal ibadahnya, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampuni segala dosa-dosanya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran itu ada di surat An-Nahl, surat yang ke-96. Itu kemudian surat yang ke-16 ayat yang ke-96. Allah kemudian menyampaikan kepada kita, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisi manusia itu semuanya akan binasa, akan sirna. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Jemaah sekalian, makanya kalau kemudian merenungkan kenapa Allah menyediakan sarana Ramadan sebulan ini untuk kita hamba-hambanya, padahal sesungguhnya Allah itu tidak butuhkan dengan ibadahnya manusia itu. Sebagaimana yang kemudian tersampaikan lewat pesannya Musa. Waqala Musa in takfuru antum jami'an wa in takfuru antum wa fil ardi jami'an. Kalau semua manusia ini kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini, wa man fil ardi jami'an, fa innallaha laghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah itu Dia Maha Kaya dan Dia Maha terpuji. Dan memang Allah ini tidak butuh kan dengan ibadah kita ini. Dalam artian kita mau ibadah setiap hari jungkir balik sholat itu ruku sujud gitu, umroh berkali-kali, haji bahkan ada berkali-kali. Allah tidak butuh itu semuanya. Semua kita ini beribadah kepada Allah tidak akan menambah sedikit pun kebesarannya dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua manusia ini kemudian tidak taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaannya, terus siapa yang butuh itu semuanya? Dan kenapa kemudian kita mau melaksanakan ibadah ini sebulan dengan maksimal? Untuk apa? Karena memang kita yang merasa butuh. Maka ketika Bapak Ibu berada di malam yang ke-20 malam ini, dan mudah-mudahan kemudian Allah mampukan kita sampai di penghujung Ramadan, kita yang butuh, bukan Allah. Di surat Fussilat
Allah sampaikan dalam firman, "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa 'alaihi wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Barang siapa manusia ini mengerjakan amal soleh, maka sungguhnya itu untuk dia, bukan untuk kamu. Falinafsi untuknya, wa man asaa fa 'alaihi. Dan juga manusia kalau dia berbuat buruk, yang konsekuensinya dia sendiri. Ya, di surat Ibrahim kan juga ada, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Jika kalian ini berbuat baik, ya sudah, kebaikan itu untuk kalian, untuk manusia, untuk kamu. Kalau berbuat buruk juga untuk kamu. Ya, kalau orang yang beriman, maka dia akan memilih jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk mendapatkan ridhonya Allah itu harus dia menempuh jalan kebaikan, jalan yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekalian, kenapa kemudian kita punya kesanggupan untuk itu? Karena kita ini sadar apa yang kita punya ini semuanya akan hilang. Apa yang selama ini kita bangga-banggakan akan hilang, akan sirna. Punya harta yang banyak, punya kekuasaan, punya keturunan yang dibangga-banggakan, semuanya akan pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang kekal. Selama masih berbicara terkait dengan manusia, maka selama itu tidak ada yang kekal. Tapi kalau berbicara terkait dengan Allah, apa yang ada di sisi Allah, maka itu yang abadi. Tapi kenapa kemudian manusia terlalu bersih diri waktunya, tenaganya mencari sesuatu yang itu semuanya akan hilang? Kenapa? Ya, karena wataknya manusia seperti itu. Dia belum yakin dan belum menetapkan dalam hatinya bahwa apa yang dimiliki oleh Allah itulah yang dia. Iya kan? Coba kalau bapak jamaah sekalian, puasa kemudian dinilai dengan dunia, kemudian disediakan juga puasa dinilai dengan akhirat, mau pilih yang mana kan? Ada pak yang viral itu di sebuah masjid di mana ya? Di Jawa Timur atau di mana itu? Yang kalau sholat tarawihnya banyak, karena setelah sholat tarawih itu dibagikan pak uang 50.000 setiap hari kan? Ya kalau nggak salah 50 atau 100 itu kalau dibuka di viral di sosmed itu ya, dibagi pak. Jamaah itu sampai ke jalan-jalan. Coba kira-kira itu memilih nilai dunia atau memilih nilai yang di sisi Allah? Oh, dua-duanya itu Ustaz. Juga sholat juga dapat duit. Ya, kembali lagi ya ke niatnya gitu ya. Ya, kita tidak menyalahkan yang kasih-kasih itu. Dan mungkin juga nanti kalau di sini bisa dipraktikkan setiap jamaah ya, sebulan penuh. Kalau dia tidak pernah bolong sama sekali, dikasih hadiah umroh gitu. Mungkin shop ini akan tetap penuh pak sampai di akhir gitu. Ayo kan melihat sesuatu yang di sisi manusia itu lebih menarik ketimbang apa yang ada disediakan oleh Allah Rabbul Alamin. Secara manusia memang wataknya seperti itu. Tapi orang yang beriman, Masya Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk menempuh kebaikan ini, yang kemudian dia tidak pernah terpikir sama sekali untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Buktinya kan kita puasa sebulan, tidak mau. Pak RT tidak perlu kemudian kita laporan, Pak RT saya besok mau puasa. Kan tidak perlu, nah kita jamaah sekalian untuk melapor ke pejabat kalau kita mau puasa. Karena puasa itu untuk Allah. Asyamu li wa ana azizun. Jadi puasa itu untuk kata Allah, dan kemudian aku langsung yang akan memberikan puasa. Itu Pak, kita yakin itu karena Allah yang langsung membalas di sisi Allah. Kalau
ada yang lain-lain itu efeknya saja. Dapat THR lah, dapat apa gitu macam-macam kan. Itu efeknya saja. Tapi yang paling penting adalah kita mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita semakin berkualitas, masuki 10 hari yang terakhir. Kita gunakan untuk i'tikaf, merenungi semua perjalanan hidup kita sampai detik ini. Mana yang belum, kemudian dari kehidupan kita yang belum sebelumnya kita tujukan hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomahkan dan diberi kekuatan serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wala minkum wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So